Mengintip kekuatan timnas Irak, calon lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia versus Irak digelar 16 November 2023 mendatang di Basra International Stadium dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain dengan Irak, skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam dan Filipina di grup F. Ranking FIFA Irak menarik diulas. Tim berjuluk Lions of Mesopotamia adalah lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Dikutip dari laman FIFA, Irak saat ini menduduki ranking 69. Skuad asuhan Jesus Casas itu mengepak 1347,38. Ranking mereka berbeda jauh dengan Indonesia. Skuad Garuda saat ini masih duduk di tangga 147 meski diprediksi naik 2 tingkat usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia juga kalah dari segi head-to-head dari Irak. Tim Merah Putih tak pernah menang dalam 7 bentrok sebelumnya. Rinciannya, Indonesia sekali menahan imbang dan 6 kali menelan kekalahan. Pertemuan terakhir terjadi di kualifikasi Piala Asia 2015 pada 19 November 2013. Kala itu Indonesia harus menelan kekalahan 2-2 dari Irak. Meski demikian, tim asuhan Sintayong itu tak perlu minder, sebab tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Ranking Indonesia bakal melesat jika berhasil mengalahkan Irak. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, berkomentar soal mata-matai pertandingan Irak. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk melihat langsung kekuatan pasukan Jesus Casas tersebut. Kim Jong-jin dan Ferry Patriadi yang merupakan analisis di timnas Indonesia hadir pada laga uji coba Irak kontra Yordania. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Internasional Amman, Selasa, 17 Oktober 2023. Media Irak, Iraqi Football Gallery, yang mengungkapkan kehadiran Jong-jin dan Ferry. Mereka membagikan foto serta video kedatangan kedua orang tersebut di stadion lewat akun media sosialnya. Calon lawan kami sudah dipantau termasuk Irak. Kami mengirimkan tim analisis ke sana, uji coba kontra Yordania. Kalau Vietnam dan Filipina kan kami sering bertemu di Piala AFF, kata Nova di Jakarta. Irak menjadi lawan perdana yang dihadapi timnas Indonesia pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Basra 16 November mendatang. Selain melawan Irak, timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina. Pertandingan tersebut dilaksanakan pada 21 November mendatang. Usai melakoni 2 pertandingan tandang, timnas Indonesia menjamu Vietnam. Partai tersebut dihelat pada 21 Maret tahun depan. Setelah Sintayong menentang diskriminasi pemain di timnas Indonesia, Baklok ikut buka suara. Gelandang Baklok menentang diskriminasi pemain di timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini banyak diisi pemain keturunan yang bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tim. Hal tersebut terlihat dari penampilan mereka yang sukses membawa Indonesia jadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan. Namun meski membawa prestasi, pemain-pemain ini kadang mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelumnya angkat suara agar tidak ada diskriminasi antar pemain lokal dan keturunan di timnas Indonesia. Baklok menjelaskan pemain yang ada di timnas Indonesia saat ini memang memiliki darah Indonesia. Mereka hanya berbeda karena tinggal di luar negeri. Tanah air nenek moyang mereka masih sama, yakni Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk memandang berbeda. Saya banyak berdiskusi dengan pemain soal ini. Bagi saya itu bukan naturalisasi. Jika kamu lihat pemain seperti Shane Petenama, Sandy Walsh, Elkan Bagat, mereka lahir dari orang tuanya di Indonesia. Punya background ayah ibu yang memang orang Indonesia. Maka tidak ada bedanya dengan budaya. Mungkin mereka memang tinggal di luar negeri, tapi pada akhirnya mereka punya darah Indonesia, kata Baklok.
Pemain ini Persib Bandung menegaskan bahwa semua yang membela skuad Garuda memiliki tujuan sama, yakni membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik, termasuk mereka yang akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Semua sama, yakni menyandang status sebagai orang Indonesia. Pada akhirnya ini soal satu tujuan, yaitu Indonesia. Jadi bagi saya semua sama, semua orang Indonesia. Jadi bukanlah masalah karena kita berjuang untuk Garuda, berjuang untuk timnas, untuk negara lebih baik. Tentu dengan para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, pada akhirnya adalah untuk Indonesia juga, urainya. Klok menambahkan bahwa saat berada di timnas mereka bisa membaur dan beradaptasi dengan baik. Di dalam tim juga mereka bisa diterima dengan baik dan tidak ada konflik. Harusnya sikap yang sama juga terjadi di mata masyarakat Indonesia. Kami adalah satu. Kami mengerti satu sama lain. Kami sama-sama bersenang-senang, jadi saya pikir seharusnya tidak ada perbedaan di mata publik. Ini opini saya, tentu yang lain punya opininya sendiri, tapi ini dari pandangan pemain kami punya tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia lebih tinggi, ujarnya. Media Vietnam soroti strategi aneh Sintayong saat timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam The Tao 247 menyoroti strategi pelatih timnas Indonesia Sintayong saat menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Vietnam tersebut, Sintayong cukup aneh karena tetap menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Brunei ketika leg 1 sudah unggul 6-0. Ya, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menang agregat 12-0 atas Brunei. Leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 12 Oktober 2023 berakhir dengan 6-0 untuk kemenangan Garuda. Lalu leg kedua yang baru dimainkan di Stadion Hasanal Bolkiah Bandar Seri Begawan, Witan Sulaiman dan kawan-kawan kembali menang dengan skor yang sama, yakni 6-0 pada Selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, The Tao 247 merasa aneh karena Sintayong tetap memainkan kekuatan terbaiknya di leg kedua yang baru saja berakhir tersebut. Sebab dengan keunggulan 6-0 di leg pertama, media Vietnam tersebut menilai harusnya Garuda bisa bermain sedikit lebih tenang. Sempat menang 6-0 di leg pertama, Indonesia memasuki leg 2 babak 1 kualifikasi Piala Asia 2026 melawan Brunei dengan mentalitas yang sangat nyaman. Meski demikian, pelatih Sintayong tetap memutuskan menurunkan tim terkuat meski hampir dipastikan meraih tiket ke babak selanjutnya. Bunyi pernyataan media Vietnam The Tao 247 Rabu 18 Oktober 2023. Menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka dalam segala aspek, Brunei hanya mampu bertahan hingga menit ke-6. Tim tuan rumah segera kebobolan setelah gelandang hoki Caraka dengan mudah menahan bola dari jarak dekat dan mencetak gol dari umpan silang gelandang naturalisasi kelahiran Belanda Sandy Walsh. Tambah media Vietnam tersebut, terlepas dari strategi Sintayong itu, The Tao 247 tetap memuji penampilan timnas Indonesia. Kini Garuda akan menjadi ancaman Vietnam selanjutnya. Sebab timnas Vietnam dipastikan akan melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam tepatnya sudah menunggu Garuda di grup F bersama Irak dan Filipina. Perlu diketahui, hanya 2 tim teratas saja yang berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, sanggupkah timnas Indonesia melaluinya? Patut dinantikan.